Alhamdulillahirabbil alamin. Jumpa lagi dengan Bu Siti. Kali ini kita masuk ke materi PKN masih dengan tema 1 ya. Mengidentifikasi keberagaman karakteristik individu di rumah. Ya. Jadi kita mau melihat nih di rumah karakter orang-orang yang ada di rumah ya. Kita belajar bersama ya. Nah, kita akan menyaksikan foto atau gambar keluarga Rio. Rio itu siapa? Ya, Rio itu seorang anak laki-laki. Anak soleh bisa lihat ya. Keluarga Rio terdiri dari ayah, tahu ayah yang pakai peci, ibu yang memakai kerudung, Rio yang memakai peci tapi lebih pendek badannya dari ibu ya, dan adik. Nah, kita mau membahas satu-satu nih. Ada ayah. Ayah itu dalam keluarga berperan sebagai kepala keluarga ya. Kepala keluarga bertugas mencari nafkah dan membimbing istri dan anak-anaknya. Ayah itu berjenis kelamin laki-laki ya. Ya, ayah berjenis kelamin laki-laki. Siapa yang sayang sama ayahnya? Aku, ibu. Iya, semua pasti sayang sama ayah. Nah, yang kedua, ibu. Ibu atau mama atau bunda. Ibu itu yang melahirkan kita. Ibu berjenis kelamin perempuan. Semua anak insya Allah sayang sama mamanya atau ibu ya. Ibu itu di rumah yang suka mengerjakan pekerjaan rumah, yang suka memasak, mengasuh adik, membereskan rumah. Tapi anak soleh juga harus bantuin ibu. Kasihan ibunya sudah capek ya. Capek seharian beberes rumah, masak, mengasuh. Harus bantuin ya. Iya, hebat. Terus selanjutnya kakak. Nah, kakak itu anak pertama ya. Ayah dan ibu menikah. Terus setelah menikah, ibu mengandung dan melahirkan kakak. Kakak laki-laki di sini ya. Ada seorang kakak laki-laki. Kakak laki-laki itu umurnya lebih tua dari kita ya. Kakak laki-laki berjenis kelamin laki-laki. Ciri-cirinya apa? Ya, rambutnya pendek. Kalau adik, lihat kita adik. Adik umurnya lebih muda dari kita. Ya, di sini ada adik perempuan. Lucu ya adik perempuan. Ya, kalau punya adik, ya harus diasuh, bermain bersama, tidak bertengkar, hidup rukun. Rukun itu tidak bertengkar, tidak usil-usil. Kalau main harus berbarengan. Punya mainan satu harus berbagi dengan adik, dengan kakak. Ya. Kita akan mempelajari macam-macam karakteristik individu di rumah. Tadi kan sudah ada di rumah itu ada ayah, ibu, kakak, adik. Nah, pasti kakak dan adik berbeda nih karakternya, sifatnya. Nah, ada yang adik, ada yang sifatnya ceria, suka tertawa, lucu. Tapi ada juga yang pendiam. Pendiam itu anaknya diam sekali, jarang berbicara. Kalau ceria biasanya cerewet, suka senyum, suka ketawa-tawa. Kalau pendiam jarang sekali berbicara dan jarang bermain biasanya kalau yang pendiam ya. Terus selanjutnya karakter individu yang lain adalah ada sifat yang pemarah. Pemarah itu suka marah. Sedikit-sedikit, kesenggol sedikit marah. Kalau bundanya manggil, anak soleh, ayo bantuin ibu, ngambek. Gak mau, aku lagi main. Gitu.
termasuk sifat yang pemarah. Ada nggak yang sifatnya pemarah? Ya, harus dirubah ya sifatnya ya. Tidak boleh pemarah ya. Kalau yang pemarah itu teman-temannya setan, betul. Tadi sudah ada yang ceria, ada yang pendiam, ada yang mempunyai sifat pemarah. Kalau yang mempunyai sifat pemarah harus dirubah. Apa sih marah-marah itu? Kalau anak yang suka marah-marah itu suka pusing kepalanya. Kenapa pusing? Iya, sebentar-bentar marah. Nggak ditemenin sama kakaknya, marah, ngambek, nanti nangis. Sekarang kan sudah kelas 1, bukan anak TK lagi. Jadi harus dirubah sifatnya. Jadi dari pemarah menjadi sifat yang lebih baik. Ada lagi yang baik hati. Ya, setiap individu pasti berbeda, karakternya berbeda. Ada yang mempunyai sifat pemarah, ada yang mempunyai sifat baik hati, suka menolong temannya, suka membantu ibu, suka membantu ayah, suka berbagi makanan. Siapa yang mau menjadi anak yang baik hati? Aku, iya, harus menjadi anak yang baik hati. Coba kita bandingkan anak yang pemarah sama yang baik hati. Kalau yang pemarah biasanya nggak punya teman. Kenapa temennya nggak mau? Nggak mau bermain sama yang suka marah-marah. Pasti yang baik hati punya banyak teman. Mau punya banyak teman kan? Iya, harus mempunyai sifat yang baik hati. Sekarang karakteristik yang lain, rupa wajah. Iya, coba anak salah yang punya kakak atau punya adik, pasti wajahnya beda. Ayah dan ibu beda nggak mukanya? Iya, ayah dan ibu mukanya beda, Bu, karena ayah laki-laki dan ibu perempuan. Antara kakak dan adik pasti mukanya beda. Ada yang hidungnya mancung, hidungnya pesek, ada yang matanya besar, matanya kecil. Walaupun kakak adik pasti ada yang beda. Ada yang kulitnya hitam, ada yang kulitnya lebih putih, ya kan? Coba ya nanti di rumah perhatikan ya, ayah dan ibu di rumah. Apa sih bedanya ayah dan ibu dari mukanya? Wah, ibu cantik, kalau ayah ganteng, betul. Coba kita lihat, perhatikan wajah kakak dan adik. Kakak dan adik bedanya apa ya? Coba kita perhatikan lebih seksama ya. Wah, kalau adik itu Bu, hidungnya lebih mancung, bibirnya kecil. Ya, itu salah satu karakteristik individu ya. Terus ada lagi yang ayahnya hidungnya mancung, tapi anak soleh hidungnya pesek. Nggak apa-apa ya. Nah, kita sudah belajar karakteristik tadi, rupa wajah, laki-laki dan perempuan. Sekarang setiap anggota keluarga pasti mempunyai hobi. Hobi itu apa? Hobi itu kesukaan atau kegemaran. Anak soleh punya hobi kan? Punya, Bu. Ya, ada yang hobinya membaca, ada yang hobinya melukis, menggambar, macam-macam hobinya. Ada lagi yang hobinya bersepeda. Ada lagi, Ibu, aku hobinya main. No, main juga hobi sih. Terus? Nah, sekarang kita ulas kembali ya. Dari video tadi kita ulas kembali. Karakteristik individu adalah perilaku atau karakter pada diri seseorang. Nah, karakter setiap anak atau setiap orang pasti berbeda. Ya, ada yang mempunyai sifat ceria, pendiam, pemarah, baik hati, ya. Ada yang hobinya menggambar, mewarnai, hobi melukis, hobi jalan-jalan, hobi makan, hobi bersepeda, hobi main bola. Lebih banyak lagi ya, pasti hobinya beda-beda dalam anggota keluarga. Contoh ayah hobi ayah adalah bermain bulu tangkis. Kalau ibu hobinya main voli, Ibu. Ya, pasti berbeda-beda ya. Nanti bisa disebutkan dan nanti tanyakan ke anggota keluarganya.
Terus lagi karakteristik yang lain adalah rupa wajah. Ada yang pendek, ada yang tinggi. Kalau adik biasanya lebih pendek karena umurnya lebih muda dari kita ya. Kalau ayah lebih tinggi. Ayah aku lebih tinggi Bu sama ibu aku. Ya, karena berbeda-beda. Allah menciptakan manusia dengan rupa wajah yang berbeda-beda. Walaupun berbeda, harus kita syukuri. Dan ciri wajah yang lain tadi seperti hidung mancung, matanya besar, kulitnya gelap, kulitnya putih. Ya, itu semua adalah karunia dari Allah yang harus wajib kita syukuri. Kita berterima kasih. Ibu, tapi kulit aku hitam, gak kayak teman aku yang lain. Tidak apa-apa, itu karunia dari Allah. Ciri badan yang lain, ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus. Ya, pasti kakak dan adik juga ada yang beda. Ibu, adik aku rambutnya keriting, kalau kakak rambutnya lurus. Ya, itu karakteristik dari diri seseorang yang berbeda-beda. Walaupun berbeda, antara anggota keluarga yang lain mempunyai hobi yang berbeda, kita harus saling menghormati. Ya, tidak boleh mencela, tidak boleh mengejek. Siap ya, harus hidup dengan saling menghormati dengan anggota keluarga yang lain, hidup dengan penuh kasih sayang, berbicara yang sopan dengan anggota keluarga yang lain. Ya, nah untuk selanjutnya kita akan belajar sebutkan keberagaman karakteristik dalam keluargamu. Kemudian tuliskan pada tabel berikut ya. Anak soleh salin ya. Nanti dibantu ayah bundanya membuat tabel seperti ini. Ada nomor, anggota keluarga, dan karakteristiknya. Contoh, di dalam satu rumah pasti ada anggota keluarga yang lain. Ada nenek, ada kakek. Nanti tambahkan saja. Kalau Bu Guru di sini ayah, ibu, kakak, adik. Hanya 4 ya. Tapi kalau dalam satu rumah ada nenek, ada kakek, ada paman, ada bibi, atau ada saudara yang lain yang tinggal satu rumah dengan anak soleh, tuliskan, tambahkan ya. Tulis karakteristiknya. Karakternya apa? Periang. Karakteristik tubuh lain apa? Oh, ibu rambutnya ikel, paman aku. Kulitnya gelap, kulitnya putih. Boleh. Hobinya apa? Hobinya bermain. Hobinya main sepeda. Hobinya main bulu tangkis, main badminton. Tuliskan. Dan tapi harus ditanyakan dulu ke anggota keluargamu. Nanti tanyakan ke paman, ke ayah atau ibu. Ibu hobinya apa sih? Nah, tanyakan ya. Ayah hobinya apa? Kakak hobinya apa kakak? Tanyakan. Biar anak soleh lebih mengerti karakteristik anggota keluarga di rumah. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Semangat belajar. Semoga tidak pernah mengeluh. Harus semangat walaupun dengan kondisi belajar di. Alhamdulillahirobbilalamin.